Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sa'hu sa'banal mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fadlu sa'bana ala syairi syuhur kabadi ala syairil anbiya, wa fadlu Ramadan ala syairi syuhur kabadillahi ta'ala ala abdihi. Wa qala aidan man fariha biduhuli Ramadan haramallahu ta'ala jasadahu ala niran. Sadaqallahul azim. Hadratil kiram, muratibul awqat yang telah memberikan waktu untuk Al-Fakir menyampaikan prakata sambutan atas nama pengurus FKDKM Cikarang Selatan, yang mudah-mudahan walaupun singkat, mudah-mudahan bisa menyampaikan apa yang telah Al-Fakir rencanakan beserta para pengurus, yang tentunya sama-sama kita muliakan dan kita hormati, dan sekaligus kita doakan bersama para guru-guru kita, terutama guru besar kita, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman, pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Huda Pusat, dan juga pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Huda 2 Al-Jailani, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Sukaresmi, dan juga pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqan Sukadami, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Rosasi Ciantra, dan juga segenap para pimpinan-pimpinan majelis-majelis ta'lim, majelis zikir, majelis ratib, majelis maulid, majelis manaqib, dan seluruh para pimpinan-pimpinan ormas, segenap keluarga besar FKDKM yang tentunya mohon maaf tidak disebut satu persatu, teristimewa seluruh para habaib yang hadir pada malam hari ini, terutama ada Al-Habib Yusuf bin Mansur bin Syahab, dan juga ada Can dari Cibarusa, dan segenap para habaib yang lain, yang tentunya mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau menambah keberkahan acara kita, dan juga seluruh para guru-guru kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau-beliau selalu Allah berikan umur panjang yang berkah, menjadi tambah-tambah kebaikan bagi guru-guru kita semua, dan juga mudah-mudahan diberikan keturunan keluarga yang soleh dan solehah untuk senantiasa meneruskan estafet perjuangan guru-guru kita, terutama sekali mudah-mudahan diberikan oleh Allah keberkahan kehidupan yang tentunya akan menjadi modal utama bagi beliau dan kita semua untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan cucuran nikmat berupa rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang halalan thayyiban mubarakan. Bilusus keluarga besar Masjid Nurul Iman dan segenap para pengurus yang malam hari ini, tentunya FKDKM memang setiap tahun, setiap penutupan pengajian FKDKM selalu ditarik oleh guru kita ke tempat ini. Mudah-mudahan segala bentuk pengorbanan dan segala bentuk apa yang telah dikeluarkan senantiasa menjadi milik yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh, bini sepuh atau yang disepuhkan,
para orang tua atau yang dituakan, segenap tokoh yang ditokohkan yang hadir pada malam hari ini, yang tentunya Al-Fakir mohon maaf tidak bisa mengabsen satu persatu. Beristimewa aparatur pemerintahan setempat, Desa Sukaresmi, dan juga alhamdulillah Kepala Desa Ciantra yang tidak pernah beliau meninggalkan sebagai kewajiban thalabul ilmi di MKDKM. Alhamdulillah beliau selalu mendahului Al-Fakir. Ya, beliau selalu memberikan contoh, mudah-mudahan beliau diistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelopori kebaikan khususnya di Desa Ciantra dan umumnya di Kabupaten Bekasi. Dan juga segenap para hadirin dan hadirat sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang tentunya kita semua mengharap berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Acara pengajian malam hari ini dirangkai dengan acara tahlilan pertama, di mana guru besar kita di Cilongok semuanya telah mengetahui bahwa beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya surga menanti beliau. Dan kita semua yang pernah ngaji walaupun barangkali sekali, kita teringat kalimat yang terucap dari guru kita pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Huda II, bahwasannya barang siapa yang telah ikut ngaji, ya, hikam dengan guru mursyid, maka insya Allah asal kelakuannya baik, asal akhlaknya baik, ibadahnya baik, insya Allah mendapat syafaat dari beliau. Dan mudah-mudahan, ya, saya yakin walaupun tidak semua pernah berjumpa dengan beliau, tidak pernah ngaji langsung, bermuajahah dan bermusafahah, saya yakin banyak yang ngajinya di grup atau ngajinya di media sosial, ya. Bahkan ada yang sangat-sangat banyak membicarakan beliau tentang ceramah-ceramah beliau yang begitu menyentuh, yang begitu menggugah kita, akan tetapi mereka tidak pernah, bahkan belum pernah bertemu apalagi bersalaman. Tapi mudah-mudahan, ya, kita sebagai pecinta-pecinta ulama, pecinta-pecinta orang-orang soleh, mudah-mudahan kesolehannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Minimal kita menjadi ahli ibadah, ahli khair, ahli taqwa dan istiqomah dalam berjuang dalam Islam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah walhamdulillah. Tidak henti-hentinya kita memuji syukur atas karunia nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat rezeki, apalagi nikmat sebentar lagi kita akan dipertemukan dengan satu bulan, di mana bulan ini adalah merupakan bulan sucinya umat Islam dan sekaligus bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrul azim mubarakun, bulan yang agung dan syarat di dalamnya dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sehingga kita semua bukan hanya sekedar bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, tapi mudah-mudahan kita istiqomah dan sekaligus menghidupkan Ramadan dengan kegiatan baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena Rasulullah mengatakan, man taqarraba bihi bi khaslatin kaman ada faridatan fi masiwa, kaman ada faridatan bihi kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa. Barang siapa yang melakukan sunnah di bulan suci Ramadan, maka Allah akan berikan pahala wajib. Dan barang siapa yang melaksanakan wajib di bulan Ramadan, baik itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan kewajiban-kewajiban yang lain, maka Allah akan berikan 70 kali lipat pahala wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, Syahrul azim mubarakun, bulan yang syarat, bulan agung yang syarat dengan keberkahan. Bahkan Syahrul Lailatul khairu min alfi syahr, bahkan di bulan tersebut ada satu nilai ibadah khususnya diberikan kepada Rasulullah dan umatnya, yaitu yang disebut malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan dan hanya diberikan kepada Rasulullah dan umat Rasulullah SAW. Berarti ketika kita bertemu lagi dengan Ramadan, berarti ada satu peluang dan kesempatan untuk meraih malam tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa meraih daripada ibadah yang dijanjikan lebih baik daripada 1000 bulan. Selanjutnya rahmat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan akhirnya kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan harapan kita mendapat syafaat dari beliau bukan hanya sekedar angan-angan dan khayalan, akan tetapi akan menjadi bukti dan kenyataan. Beliau mengakui kita sebagai umatnya, sekaligus beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak berpanjang kalam. Al-Fakir hanya menyampaikan intinya saja, di mana hari Minggu kemarin, ya, tepatnya tanggal 4, kita laksanakan satu kegiatan di MKDKM yang tentunya ini adalah pengganti daripada Tabligul Akbar yang biasanya kita laksanakan di Cikarang Festival atau di Cipes. Karena memang sudah 2 tahun ini pandemi yang saat ini Indonesia belum pulih, bahkan di negara-negara lain pun belum pulih. Ini menjadikan diantaranya satu atau kegiatan-kegiatan yang ada dari FKDKM, terutama diantaranya adalah program FKDKM yang tersendat. Akan tetapi mungkin ini juga sudah jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak pernah berhenti untuk berdakwah. Walaupun dakwah sekarang adalah dakwah 2 tahun sekarang ini kita beda dengan dakwah yang biasanya. Biasanya kita gelar pengajian akbar, ribuan jamaah yang datang, ya. Akan tetapi 2 tahun ini kita coba untuk mendesainnya sedemikian rupa, akan tetapi tidak mengurangi keberkahannya, yaitu kita sepakati untuk kegiatan yaitu santunan anak yatim dan yatim piatu, ya, di sekitar Cikarang Selatan. Dan alhamdulillah dari seluruh masjid yang tentunya konsisten dan sekaligus semangatnya sangat tinggi, ya, untuk memberikan hal yang bermanfaat, dari mulai pikiran, tenaga sampai harta benda yang dikumpulkan. Dan alhamdulillah 450 yatim dan yatim piatu, ya, kita bisa santuni. Dan alhamdulillah yang target cuma diperkirakan menghabiskan biaya 1,6 atau 160 juta, dan ternyata dari jamaah saja terkumpul uang sebesar sekitar 170 sekian juta. Ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan, ya, di mana di sisi lain orang banyak yang kesulitan, terutama anak-anak yatim menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri dan lain sebagainya. Walaupun barangkali secara nilai tidak seberapa ketika mengukur dengan harta benda, akan tetapi yang jelas adalah bisa menggembirakan mereka. Saya teringat yang sering sekali dibaca oleh guru kita, bahwa khairu amali, sebaik-baik amal ibadah, ba'da sholat, setelah sholat adalah idkhalus surur, yaitu menggembirakan orang lain, ya. Itu diantara mudah-mudahan. Dan karena menggembirakan anak yatim adalah merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan dalam satu ayat, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu khair wa in tukhalituhum fa ihwanukum. Ketika mereka bertanya tentang anak yatim, bagaimana mengurusi urusan mereka, sesungguhnya mengurusi urusan mereka sangat baik. Wa in tukhalituhum fa ihwanukum, dan ketika kalian bergaul dengan mereka, maka anggap mereka adalah saudaramu. Bayangkan, Allah sampai mengatakan mereka adalah saudaramu. Ketika bicara kita dengan saudara, tentunya tidak ada batasan. Bukan berarti mereka orang lain, tapi mereka adalah saudara kita yang perlu perhatian, dari mulai pendidikan, pakaian, makanan dan seterusnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, ana wa kafil yatama fil jannati hakada wa salatu bisababati wusta wa faraja bainahuma. Aku dan orang-orang yang peduli terhadap anak-anak yatim, yang memperdulikan atau yang mengurusi anak-anak yatim sepatutnya, maka fil jannati, di surga, kata Rasulullah. Beliau sampai mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Seperti inilah, kata beliau, dekatnya orang-orang yang memperhatikan anak-anak yatim di surga beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalah artinya Haji Jamil, ketua FKDKM, apalah artinya ketua penyelenggara, ketika tidak ada semangat, ya, yang tinggi daripada seluruh para pengurus FKDKM. Dan alhamdulillah kami sebagai ketua dan juga pengurus sekaligus ketua pelaksana peringatan atau pelaksanaan santunan akbar FKDKM hanya bisa mengaturkan
Jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan segala bentuk pikiran, tenaga sampai harta benda yang dikeluarkan, mudah-mudahan itu akan menjadi catatan amal yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menghantarkan kita kepada orang yang dekatnya dengan Rasulullah di surga nanti seperti jari telunjuk dan jari tengah. Dan tidak terlepas daripada itu pula, ya, setiap kegiatan FKDKM tidak akan pernah sukses tanpa didukung oleh seluruh para jamaah. Yang tahun ini setiap masjid kebagian sebagai tuan rumah, yang tentunya itu pun tidak sedikit menelan biaya, ya, karena untuk bisyarah guru-guru saja tidak cukup 2 juta, bisa 2 juta sampai 3 juta, ditambah lagi dengan konsumsi dan lain sebagainya. Tentunya bukan hanya sekedar pikiran yang terkuras, harta pun akan termasuk ikut, ya, kantong pun ikut terkuras dengan adanya kegiatan tersebut. Tapi mudah-mudahan FKDKM satu wadah yang akan menghantarkan bahwa wadah ini yang akan menjadi ladang amal kita semua menuju bahagia dunia selamat akhirat, karena di dalamnya kita tidak terlepas daripada amal ibadah. Bahkan saya teringat kepada ucapan Pak Lurah Ciantra, ya, kalau ada orang Ciantra yang masih masuk neraka, kata beliau bodoh banget, ya, karena di Ciantra itu pengajian malam apa yang tidak ada. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ya, mudah-mudahan kita dikumpulkan di majelis taklim FKDKM di Bugis, dan juga mudah-mudahan dikumpulkan dengan guru-guru kita di dunia, bukan hanya sebatas itu, tapi kita akan dikumpulkan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama guru-guru kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, dan terakhir sekadar mengingatkan bahwa insya Allah, ya, tanggal 13 malam ke 14 bulan Syawal pengajian FKDKM akan kembali dibuka, ya, kalau nggak salah di Wahana Al-Falah. Al-Falah Al-Falah mana? Wahana, ya, di Wahana di Al-Falah. Mudah-mudahan nanti juga akan diingatkan kembali melalui grup WA bahwasanya ketika pengajian kita akan kembali dibuka, dan memang sudah ada instruksi tahun ini kembali tidak boleh mudik kecuali pulang kampung. Ya, karena presiden kan begitu, nggak boleh mudik. Ya, dan insya Allah kalau kemarin kenapa tidak diundur sampai 3 minggu, biasanya yang mudiknya akan betah di kampung. Ya, sehingga dibuka halal bihalal pertama pengajian FKDKM, ya paling ada 50% yang hadir. Ya, tapi insya Allah untuk tahun ini, insya Allah, ya, kita diberikan umur panjang oleh Allah sehingga kita kembali bisa membuka pengajian di FKDKM di bulan Syawal, dan sekaligus halal bihalal akbar, dan sekaligus istiqomah kembali kita, yaitu ibadah atau melalui pengajian FKDKM kita meraih ilmu yang sebanyak-banyaknya dari guru-guru kita, dan mudah-mudahan inilah yang akan menghantarkan keselamatan dunia bahagia akhirat. Itu saja barangkali yang dapat Al-Fakir sampaikan atas nama pribadi dan juga pengurus FKDKM seluruhnya, ya. Apabila tentunya dalam hal ini saya teringat kepada salah satu kalimat atau salah satu kalam, man kasuro kalamuhu kasurat sakotahu, wa man kasurat sakotahu kasurat junubuhu, wa man kasurat junubuhu aula bi annar. Barang siapa yang banyak ngomongnya pasti banyak kesalahannya. Orang yang banyak kesalahannya pasti banyak dosanya. Dan ini yang terakhir yang saya takutkan, ya, orang yang banyak dosanya tempat kembalinya paling mantap neraka katanya. Naudzubillah. Ya, sedangkan yang paling banyak ngomong di FKDKM Al-Fakir, ya, setiap kali hadir pasti orang lain gak ada yang ngomong, Al-Fakir pasti ngomong. Maka dari itu, dari sikap perbuatan khususnya kepada seluruh para DKM dan pengurus, terutama kepada para guru, apabila Al-Fakir dan para pengurus kurang adab, kurang takzim, ya, kurang sopan dan santun, dan belum bisa membahagiakan secara materi, Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, khusus kepada guru, terumum lagi kepada seluruh hadirin dan jamaah FKDKM. Ya, sebelum memasuki bulan Ramadan, kita bersihkan hati kita, mudah-mudahan hak adami kita terlepas di malam hari ini dengan saling memaafkan satu dengan yang lain. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.